Karena terkadang perubahan besar dalam hidup dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, bahkan dari sebutir benih. Bayangkan sebuah tanaman sayur, tetapi dipanen saat masih sangat muda, belum besar, belum tinggi, belum membentuk batang keras. Itulah sayuran muda mini. Biasanya dipanen hanya dalam waktu 7-14 hari setelah benih mulai tumbuh. Daunnya masih kecil, batangnya masih lembut. Tetapi justru pada fase inilah, tanaman sedang berada dalam masa pertumbuhan paling aktif. Dan di fase muda itulah, tanaman menyimpan energi besar untuk bertahan hidup. Karena ketika benih baru tumbuh, ia membawa cadangan makanan yang sangat tinggi untuk mendorong pertumbuhan awal. Itulah sebabnya banyak orang mulai tertarik pada microgreens. Mereka kecil, tetapi sangat hidup. Jenis tanaman yang bisa dijadikan sayuran muda mini juga sangat banyak, misalnya bayam, sawi hijau, pokcoy, kangkung, brokoli, selada, bunga matahari, kacang hijau, mustard, basil, dan masih banyak lagi. Setiap jenis memiliki rasa yang berbeda. Ada yang pedas ringan, ada yang pedas manis, ada yang manis segar, ada yang gurih seperti kacang, ada yang aromanya kuat, dan semua itu bisa tumbuh hanya dari wadah kecil. Inilah yang membuat banyak orang mulai menyukai metode ini, karena hasilnya cepat. Pada dunia modern, orang seringkali kehilangan motivasi ketika harus menunggu terlalu lama. Menanam pohon buah mungkin perlu bertahun-tahun, menanam sayuran bisa mungkin perlu berminggu-minggu, tetapi sayuran muda mini kadang hanya butuh 1 minggu untuk mulai dipanen. Cepat sekali. Dan kecepatan itu memberi rasa puas yang instan. Anak-anak pun senang melihatnya, karena setiap hari mereka bisa melihat perubahan nyata. Hari pertama hanya benih, hari kedua mulai pecah, hari ketiga muncul tunas kecil, hari kelima mulai hijau, dan hari ketujuh wadah kecil itu sudah seperti taman mini. Ada rasa bahagia yang sulit dijelaskan ketika melihat sesuatu tumbuh dengan tangan sendiri. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya mengapa begitu banyak orang mulai tertarik menanam di rumah. Bukan sekedar soal panen, tetapi soal pengalaman melihat kehidupan bertumbuh. Menariknya lagi, sayuran muda mini sangat cocok untuk kehidupan perkotaan, karena masalah terbesar orang kota biasanya bukan niat berkebun, tetapi keterbatasan ruang. Mereka tinggal di rumah kecil, apartemen, kontrakan, atau kos, sulit punya kebun besar. Namun microgreens tidak membutuhkan semua itu, bahkan raket jagung cukup. Sebagian orang menanamnya di dekat jendela, sebagian di balkon kecil, sebagian bahkan menggunakan lampu sederhana di dalam ruangan, dan hasilnya tetap bisa bagus. Di banyak negara, microgreens mulai dianggap sebagai bagian dari urban farming modern, karena metode ini memungkinkan orang menghasilkan makanan segar di ruang yang sangat terbatas. Tetapi sebenarnya konsep ini bukan sesuatu yang benar-benar baru. Manusia sejak dulu sudah mengenal tunas. Kita mengenal tauge, kecambah kacang hijau, tunas kacang. Artinya, sejak lama manusia sebenarnya sudah memahami bahwa tanaman muda memiliki nilai pangan yang tinggi. Hanya saja sekarang konsep ini berkembang lebih luas dan semakin banyak keluarga mulai menyadari satu hal penting. Kesegaran makanan ternyata sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup, karena sayuran yang dipanen langsung dari rumah tentu berbeda rasanya dibanding sayuran yang sudah berhari-hari dalam distribusi. Aromanya lebih segar, teksturnya lebih hidup, dan kita tahu persis bagaimana proses tumbuhnya. Tidak ada pestisida berlebihan, tidak ada proses panjang yang tidak jelas. Kita melihat semuanya sendiri. Dan dari sinilah rasa aman mulai muncul. Di tengah kekhawatiran banyak orang tentang kualitas pangan, menanam sendiri memberi ketenangan kecil. Meski hanya sedikit, meski hanya satu wadah, tetapi ada rasa berbeda ketika kita memotong sayuran yang baru beberapa menit lalu masih hidup. Dan mungkin itulah kemewahan baru di zaman modern, bukan makanan mahal, tetapi makanan yang benar-benar segar. Sekarang mari masuk ke bagian yang paling penting, bagaimana sebenarnya cara menanam sayuran muda mini di rumah. Kabar baiknya, Anda mungkin sudah memiliki hampir semua alatnya di rumah, karena metode ini sangatlah sederhana. Yang pertama, siapkan wadah. Apa saja yang digunakan? Bekas kotak makanan, nampan plastik, wadah kue, kotak buah, atau kontainer bekas. Tidak perlu alat mahal. Karena inti dari metode ini bukan kemewahan alat, tetapi konsistensi pertumbuhannya. Yang kedua, siapkan alas tanam. Karena kita tidak menggunakan tanah, kita bisa memakai tisu dapur, kapas, kain tipis, atau kokopit tipis jika ada. Tetapi bagi pemula, tisu dapur saja sudah cukup. Letakkan beberapa lapis tisu di dasar wadah, lalu basahi dengan air bersih. Tidak perlu sampai banjir, cukup lembab. Ini penting.
Karena benih membutuhkan kelembapan bukan genangan. Kesalahan terbesar pemula biasanya terlalu banyak air. Akibatnya benih membusuk, padahal benih hanya perlu kondisi lembab stabil. Setelah alas siap, taburkan benih secara merata, tidak perlu terlalu renggang. Karena microgreens memang dipanen saat masih kecil, tetapi jangan terlalu menumpuk juga, karena sirkulasi udara tetap penting. Jenis benih yang bagus untuk pemula biasanya kangkung, sawi hijau, pakcoy, atau kacang hijau. Karena cepat tumbuh dan relatif mudah, setelah bibir ditabur, semprot sedikit air lagi, lalu tutup ringan selama 1-2 hari pertama. Kenapa? Karena benih pada awalnya lebih suka kondisi gelap untuk memicu perkecambahan, dan inilah bagian yang paling menyenangkan. Dalam waktu singkat padat, hidupan mulai muncul. Hari kedua, benih mulai pecah. Hari ketiga, akar kecil mulai keluar. Hari keempat, batang mulai naik. Hari kelima, warna hijau mulai mendominasi. Dan tiba-tiba, wadah kecil tadi berubah menjadi hamparan tanaman mini yang indah. Banyak orang tidak menyangka prosesnya bisa secepat ini. Padahal tanaman memang memiliki kekuatan tumbuh yang luar biasa, asal kondisi dasarnya terpenuhi, seperti air, udara, cahaya. Sangatlah sederhana. Setelah tunas mulai muncul, pindahkan ke tempat yang terkena cahaya. Tidak harus matahari penuh. Cahaya dekat jendela pun sering cukup. Tujuannya agar tanaman mulai menghijau dan melakukan fotosintesis. Pada tahap ini, Anda hanya perlu menjaga kelembapan. Biasanya cukup semprot air 1-2 kali. Hanya itu. Tidak ada pemupukan rumit, tidak ada pengolahan tanah berat. Dan karena masa panennya cepat, gangguan hama biasanya jauh lebih sedikit dibanding kebun biasa. Inilah mengapa metode ini cocok sekali untuk pemula, karena hambatan untuk mulai sangat rendah. Kadang yang membuat orang tidak jadi berkebun bukan malas, tetapi merasa semuanya terlalu rumit. Harus beli pot, harus beli tanah, harus beli pupuk, harus punya halaman. Padahal sebenarnya memulai bisa sesederhana ini. Dan mungkin itu pelajaran pentingnya, bahwa memulai hidup lebih sehat tidak harus langsung besar, tidak harus sempurna, tidak harus mahal. Kadang cukup satu wadah kecil, satu langkah kecil, satu kebiasaan sederhana, lalu perlahan berkembang. Karena banyak perubahan besar dalam hidup dimulai dari keberanian mencoba sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Sekarang muncul pertanyaan penting, kenapa banyak orang begitu tertarik dengan sayuran muda mini? Jawabannya bukan hanya karena mudah ditanam, tetapi karena kandungan nutrisinya menarik perhatian banyak peneliti dan pecinta makanan sehat. Pada fase muda, tanaman sedang berada dalam tahap pertumbuhan aktif. Ia membawa cadangan energi besar untuk membentuk akar, batang, dan daun. Dan itulah sebabnya banyak microgreens memiliki kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang cukup tinggi dibanding ukurannya. Meski tentu kandungan nutrisi bisa berbeda tergantung jenis tanaman dan cara tumbuhnya. Tapi satu hal yang jelas, sayuran muda mini membantu orang lebih mudah makan sayur segar setiap hari. Dan itu sendiri sudah sangat berharga. Karena masalah terbesar pola makan modern seringkali bukan kurang makanan, tetapi kurang makanan hidup. Terlalu banyak makanan olahan, terlalu banyak gula, terlalu banyak produk instan. Sementara makanan segar justru semakin jarang hadir dalam keseharian. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak orang merasa tubuh mereka terlalu lelah. Karena tubuh manusia pada dasarnya sangat dekat dengan makanan segar. Menariknya lagi, microgreens sering membuat orang mulai tertarik memasak sendiri. Karena saluran kecil ini mudah ditambahkan ke berbagai makanan. Bisa ditaruh di atas mie, di sandwich, di nasi hangat, di salad, di telur dadar. Sedikit saja sudah membuat makanan terlihat lebih hidup. Dan dari sinilah kebiasaan makan sehat mulai terasa lebih menyenangkan. Bukan sebagai aturan ketat, tetapi sebagai pengalaman baru. Yang lebih menarik lagi, makanan sayuran muda mini sering memberi dampak psikologis yang tidak disangka. Banyak orang merasa lebih tenang ketika merawat tanaman kecil setiap hari. Karena ada ritme sederhana yang perlahan mengubah suasana rumah. Seperti menyemprot air pagi hari, melihat daun baru tumbuh, memanen sendiri. Aktivitas kecil seperti itu ternyata bisa memberi rasa puas yang nyata. Di tengah hidup yang semakin cepat, tanaman memaksa kita memperlambat diri. Karena tanaman tidak bisa dipaksa tumbuh instan. Ia tumbuh sedikit demi sedikit. Dan mungkin manusia modern juga sebenarnya membutuhkan pengingat itu. Bahwa tidak semua hal harus serba cepat. Bahwa proses kecil yang konsisten sering menghasilkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Ada satu hal yang menarik yang sering terjadi ketika seseorang mulai menanam sendiri. Awalnya mereka hanya ingin mencoba, lalu mulai menikmati, kemudian mulai penasaran. Akhirnya, mereka mulai berpikir lebih jauh tentang makanan, kesehatan, dan kemandirian. Karena benih kecil sering membuka kesadaran yang jauh lebih besar. Kesadaran bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga bisa menjadi tempat tumbuh, tempat menghasilkan kehidupan,
Dan mungkin inilah alasan mengapa urban farming semakin berkembang di berbagai negara. Bukan karena semua orang ingin menjadi petani, tetapi karena manusia mulai merindukan hubungan yang lebih dekat dengan makanannya sendiri. Ketika anak-anak melihat makanan tumbuh langsung di rumah, mereka belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa makanan bukan sekedar barang dari toko, tetapi hasil dari proses kehidupan. Dengan pendidikan seperti itu kadang jauh lebih kuat daripada teori panjang di sekolah. Karena mereka melihat langsung, menyentuh langsung, memanen langsung. Pada era modern ini, kemampuan sederhana seperti menanam makanan sendiri mungkin akan menjadi keterampilan yang semakin penting. Bukan karena dunia akan runtuh, tetapi karena orang mulai menyadari nilai dari kesegaran, kualitas, dan kontrol terhadap apa yang mereka makan. Dan semua itu bisa dimulai dari satu wadah kecil di rumah. Coba bayangkan sesuatu, bagaimana jika setiap rumah memiliki satu sudut kecil tempat makanan tumbuh? Bukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan, tetapi untuk pengingat bahwa manusia masih bisa menghasilkan sesuatu sendiri, mungkin hanya satu nampan kecil. Mungkin hanya beberapa genggam sayuran muda, tetapi dari situlah rasa mandiri mulai tumbuh. Karena kemandirian pangan tidak selalu dimulai dari lahan luas, kadang dimulai dari kesadaran kecil, kesadaran bahwa kita bisa mencoba menanam sendiri, kesadaran bahwa makanan segar sebenarnya bisa sangat dekat, kesadaran bahwa hidup sehat tidak selalu harus mahal, dan mungkin itulah pesan terpenting dari video ini, bahwa cara menanam sayuran muda mini di rumah bukan sekedar teknik berkebun sederhana, tetapi sebuah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih sadar, lebih dekat dengan makanan, lebih dekat dengan proses alam, lebih dekat dengan kesegaran yang nyata. Karena di tengah dunia yang semakin sibuk, kadang manusia hanya membutuhkan sesuatu yang hidup di dekatnya, sesuatu yang tumbuh perlahan, sesuatu yang mengingatkan bahwa kehidupan selalu bergerak, dan anehnya, hal sederhana seperti tunas kecil bisa memberi perasaan itu. Mungkin setelah menonton video ini, Anda tidak langsung membuat kebun besar, tidak apa-apa, tetapi mungkin Anda akan mencoba satu wadah kecil, satu benih kecil, satu percobaan kecil, dan siapa tahu, dari situlah kebiasaan baru mulai tumbuh di rumah Anda. Karena semua tanaman besar selalu dimulai dari benih kecil, dan semua perubahan besar dalam hidup sering dimulai dari langkah yang terlihat sederhana. Jadi jika hari ini Anda merasa berkebun itu sulit, mungkin sebenarnya Anda hanya belum mencoba metode yang paling sederhana. Karena ternyata tanpa tanah pun tanaman bisa tumbuh, tanpa kebun pun makanan bisa hadir, tanpa lahan luas pun keluarga bisa mulai hidup lebih segar. Dan mungkin masa depan pangan keluarga tidak selalu dimulai dari sawah besar. Kadang ia dimulai dari sudut kecil di rumah, dari satu wadah sederhana, dari 5 menit pertama, dan dari keberanian kecil untuk mulai menanam sendiri.